Oke, perkenalkan saya Krisna Ciputra dari kelas IF 603 dengan nomor NIM 220401 3 kali 96. eh untuk mata kuliah Machine Learning, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS kelima, UAS tugas Machine Learning, yaitu untuk eh membuat laporan. Bentar, untuk membuat presentasi dari tugas yang dibuat sebelumnya menggunakan PowerPoint, opsional kalau misalnya opsional. Setelah itu durasi video maksimal 20 menit. Anggota kelompok harus terlibat dalam melakukan presentasi karena pribadi, maka saya lakukan sendiri. Wajar kelihatan, ya, ya, upload di YouTube dan cantumkan link. Nah, oleh karena itu, saya sudah membuat tugasnya, sudah saya kirim juga untuk tugas kedua mesin learning. Untuk topik yang saya pilih itu adalah laporan klasifikasi kualitas udara berdasarkan dataset air quality. Nah, untuk dataset ini sendiri saya dapatkan di archive icsuc.edu. Nah, ini air quality ini sebenarnya dataset kualitas udara di salah satu kota di Italia. Nah, untuk lebih jelasnya bisa masuk ke sini untuk URL-nya ini. Nah, nanti di situ akan dijelaskan mengenai latar belakang latar belakang datasheet tersebut. Jadi kalau untuk saya latar belakangnya, pendahuluannya, ini datasheet air quality dari archive ics.uc.edu untuk air quality. Dataset berisinya 9.358 instance data per jam yang dikumpulkan dari Maret 2004 sampai Februari 2005 untuk sebuah kota di Italia. Nah, di dataset tersebut itu mencantumkan CO karbon monoksida, nitrogen multioksida, benzema, hidrolik non metana, respon eh, kimia logam oksida, suhu, kelembapan, itu sih. Untuk data variabelnya kebanyakan numerik. Oke. Setelah itu untuk latar belakangnya saya membuat saya memilih topik ini karena memang saat ini kualitas udara merupakan concern utama untuk perkembangan untuk eh, untuk seluruh makhluk hidup, terutama karena udara tercemar sangat mempengaruhi kinerja dari kita sendiri. Jadi semakin buruk kualitas udaranya, semakin parah penyakit yang akan diderita kemudian hari. Jadi itu. Nah, untuk mengukur kualitas ini sangat masuk akal untuk menggunakan datasheet dari kota, karena kota merupakan tempat yang padat dan juga polusinya yang tinggi, sehingga dapat dipilih untuk datasheet. Nah, eh, yang saya jelaskan tadi, semakin polusi udara semakin tidak sehat itu disebabkan karena CO2, NO2, dan nitrogen dioksida yang polutan utama berdampak pada kesehatan pernafasan. Nah, untuk batas amannya di bawah, di ambang batas 40 meter kubik. Oke. Untuk metode penelitian saya ya pada dataset pada umumnya, ya, kita kolek datanya, address datanya, tahap testingnya, address datanya dari yang dataset UC repository tadi. Habis itu kita proses, nilai minus 200 ini kita dapat hilangkan karena memang kosong untuk datanya. Kita bersihkan data datasheetnya, ini kita sesuaikan.
Habis itu data kosongnya kita hapus. Setelah itu kita pembagian data, datanya kita bagi 80% data eh, testing, 20% data training. Eh, Habis itu kita buat modelnya, kita memilih untuk random forest untuk klasifikasi. Habis itu evaluasi model, eh, kita menggunakan precision recall dan F1 score dan convolution metric untuk menganalisis hasil dari pelatihan modelnya. Nah, nanti visualisasinya tinggal seperti biasa pada umumnya. Kenapa saya milih random forest sih? Eh, karena pertama, random forest algoritma yang sering saya gunakan selain SVM. Nah, dan juga kalau menurut saya sih em, cukup mudah penggunaan random forest untuk digunakan untuk klasifikasi dan penggunaan mudah hasilnya pun juga lumayan akurat. Jadi kita tinggal poles saja dengan optimalisasi dan training datanya aja sih sebenarnya sih begitu. Nah, terus ya saya menggunakan Google Collaboration, nanti paketnya Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn. Oke. Nah, hasil percobaan dan hasilnya bisa dicek sendiri di dokumentasi yang saya buat. Nah, untuk detail datanya bisa lihat skripnya juga saya cantumkan juga, sudah saya kirim juga. Nah, pertama saya import ini library-nya, set, Matploy, Sibam, Zipling, ini. Karena datasheetnya berbentuk zip, karena saya cari udah berbentuk CSV tidak ada, maka saya perlu lakuin ekstrak, habis itu read, ini sih. Untuk downloadnya ini respon URL ini URL open, zipnya ini. Untuk membuka zipnya, habis itu ekstrak, setelah ekstrak baru kita baca. Nah, kita tampilkan di sini. Bisa dilihat variabelnya ada banyak ini seperti ini. Setelah itu benerin benerin yang variabel yang hilang, yang minus 200 dijadiin eh, kosong. Nah, setelah itu fitur targetnya ini menghapus varis terdapat missing value, dihapus buat bersihin. Habis itu kita tetapin variabelnya untuk lebih dari 40 meter NO2-nya. Ini kita set tidak aman dan kurang dari 40 maka aman. Nah, sebenarnya untuk variabelnya sih saya sengaja menggunakan satu variabel karena eh, terbilang mudah. Eh, Kalau mau hasil yang lebih akurat, bisa menggunakan variabel-variabel yang lain untuk menghitung kadar CO2, kadar eh untuk CO2, KT, N ini, NOx, IT, NO2, O3, dan lain-lain. Tapi saya tidak cantumkan karena akan eh, memper eh, karena semakin banyak variabel yang diinput, mungkin akurasinya semakin tepat sesuai dengan fakta. Tapi untuk membuat akurasinya tepat seperti yang kita inginkan susah dan juga butuh proses waktu yang lama. Jadi saya sengaja buat untuk satu variabel aja, NO2. Kita pisahkan eh dat- eh, isi data 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 set dan isi kita buat untuk training. Ah, Untuk trainingnya 80, testingnya 20. Setelah itu kita set modelnya random forest cukup segini aja.
Setelah itu kita cek random feed-nya 42. Setelah itu memprediksi, ini kita coba running untuk melatih model menggunakan random forest-nya. Habis itu kita tampilkan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk hasilnya, akurasinya 98 karena data sheet-nya cukup sedikit, 9.000, kurang dari 10.000, dan juga menggunakan satu variabel, maka eh, untuk melatih modelnya cukup cepat dan akurasinya cukup tinggi. Setelah itu saya coba cek untuk visualisasinya. Di sini bisa dilihat ada 14.200 yang true positif satu-satu, yang mengindikasikan kadar NO2-nya cukup tinggi, yang membuat eh, yang dapat diartikan kadar udaranya buruk. Seperti itu sih. Setelah itu kita coba tampilkan persebaran eh, variabelnya, mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit variabel yang digunakan. Setelah itu distribusi NO2-nya ternyata cukup banyak, hampir 7.000 variabel yang mendedikasikan NO2-nya tinggi. Oke. Untuk kesimpulannya, random forest akurasi yang model yang saya buat cukup tinggi dengan menggunakan satu variabel untuk, dan juga terdapat fakta bahwa ada sekitar 7.000 variabel waktu yang mengindikasikan bahwa udara udara kota pada datasheet yang diuji ini kotor. Ya, jadi seperti itu sih. eh untuk presentasi saya untuk hasil tugas dari tugas kedua mesin learning. Oke, terima kasih. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.